Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Lisa Noviani dengan NIM 1054011 Saya Sarif Hidayatullah NIM 10132. Baik, kali ini kami berada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi Cek Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Oke, silahkan disimak videonya ya. Yang pertama, kita akan membahas terkait manajemen pendidikan. Nah, apa sih manajemen pendidikan itu? Manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen pendidikan tersebut, tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dalam Kamus Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrate, yang berarti tata usaha. Selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen pendidikan. Jadi ada 6 unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama itu manusia. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin menggerakkan karyawan bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua itu uang. Money, modal dibagi menjadi beberapa model, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, modal kerja berupa kas dan piutang. Kemudian yang ketiga itu metode. Pemilihan dalam penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya yang keempat itu material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang terdiri dari bahan baku atau bahan setengah jadi. Yang kelima itu mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Dan yang terakhir itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Pasar yang dimaksud berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Kemudian ada fungsi dan manfaat manajemen pendidikan. Jadi fungsi dan manfaat manajemen pendidikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan fungsi. Perencanaan adalah aktivitas yang menentukan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian. Jadi pengorganisasian adalah proses membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya agar lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga itu pengarahan tujuan. Pengarahan adalah memimpikan bawahan agar menjadi pegawai atau karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai serta dapat bekerja secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, pengawasan diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi seberapa baik hasil yang telah dicapai. Istilah pengawasan juga dapat diartikan atau disamakan dengan pengendalian yang diperlukan untuk menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang terakhir ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi ruang lingkup manajemen pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Kemudian yang kedua itu menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Dan yang terakhir itu menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mekomunikasikan, mengawasi atau mengkoordinasikan, dan mengevaluasi. Baik, itulah tadi video membahas tentang
dasar manajemen pendidikan di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke teman-teman, jika kalian ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, kami merekomendasikan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai pilihannya. Di sini ada banyak fakultas